adalah soal guru honorer. Karena saya tidak ingin sekali melihat guru-guru honorer di dapil saya yang berteriak soal ini lagi. Mungkin sebagai penggiat sosial media yang faktanya kita rasakan saat ini di pimpinan, itu banyak sekali masyarakat yang menyuarakan kebudayaannya dan juga concernnya terhadap pendidikan lewat sosial media, betul. Dan kalau boleh saya sebagai perwakilan anak muda menggunakan bahasa milenial dan Gen Z, bahasa mereka aspirasinya adalah menginginkan pendidikan yang tidak fokus terhadap administrasi, tapi fokus terhadap mencerdaskan bangsa. Kalau saya elaborasi di dapil saya sendiri, mungkin masalah fundamentalnya ada 3, pimpinan izin. Pertama dari sarana, prasarana, dan yang paling penting adalah soal guru honorer. Tapi menurut Undang-Undang ASN tahun 2023, kalau tidak salah semua penempatan dan penataan non-ASN dalam hal ini guru honorer itu harus diselesaikan pada Desember ini. Dan jika iya, saya mohon itu menjadi salah satu concern kita, karena saya tidak ingin sekali melihat guru-guru honorer di dapil saya, terutama yang berteriak soal ini lagi. Karena faktanya masih banyak sekali guru-guru di dapil saya yang bekerja belasan tahun, tapi belum menjadi ASN dan bahkan gajinya 300.000 ibu. Dan yang kedua soal olahraga, tadi sempat di-mention oleh Mas Kadafi soal desain nasional olahraga Indonesia ini. Kita memiliki target di Olimpiade 2028 ingin menempati posisi 20 besar. Dan jika kita berkaca kepada Olimpiade yang sebelumnya, kita berada di posisi 39 ibu. Dan untuk mencapai posisi 20 besar, kita membutuhkan medali emas sebanyak 4 atau 5. Jadi usulan dari saya, kita memberikan program beasiswa terhadap atlet-atlet kita yang bentuk efektif dan tepat sasaran, dan juga tidak lupa untuk memberikan fasilitas yang baik dan juga nutrisi. Karena saya sebagai penggiat olahraga, yang paling penting itu adalah latihan, nutrisi, betul, dan juga kesiapan. Jadi mohon itu diperhatikan juga. Dan yang terakhir, saya setuju sekali dengan Bapak sebelumnya yang berbicara soal kebudayaan. Saya ada usulan bagaimana kalau kita memberdayakan para pekerja kreatif di Indonesia ini. Karena memang faktanya pada saat ini, diplomasi dan juga perkenalan negara yang paling efektif adalah melalui budaya. Dan jika kita mencontoh Korea tadi, saya sangat sayangkan kenapa Indonesia tidak bisa melakukan adaptasi yang sama terhadap Korea. Karena dari segi budaya dan juga kemampuan pekerja kreatif, kita tidak kekurangan kok. Banyak sekali bibit-bibit yang hebat yang ada di negara ini. Tapi bagi saya yang kurang adalah mungkin ketika kita melihat paparan tadi soal salah satu isu utama kebudayaan ada di diplomasi kebudayaan yang belum optimal. Kalau itu belum optimal, saya punya saran bagaimana jika kita perkuat diplomasi digital negara ini. Karena seperti kita ketahui, sekarang digital diplomasi itu sangat paralel dan berhubungan dengan sosial media yang menjadi kekuatan kelima negara ini. Jadi selain eksekutif, legislatif, yudikatif, media massa, dan juga sekarang sosial media. Jika kita bercermin kepada Jepang, waktu itu setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, para masyarakat di Jepang menggunakan komik dan juga anime untuk memperkenalkan budaya Jepang ke Amerika. Jadi cara mereka balas dendam terhadap Amerika itu adalah menggunakan soft power mereka. Dan saya rasa hal yang sama bisa kita aplikasikan dengan technological wave saat ini, yaitu mengoptimalisasikan penggunaan sosial media itu. Izin sekian dari saya, terima kasih. Bagus ya suara dari generasi